Wajah lesu pemain timnas Indonesia saat tiba di Jakarta usai dibungkam Australia. Punya firasat baik, Eliano Reinders yakin timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, tak sabar bertemu Bahrain. Patrick Kluivert jujur timnas Indonesia tak mudah kalahkan Bahrain. Media Belanda, Piala Dunia semakin menjauh bagi timnas Indonesia. Ketum PSSI pamer, satu kabar baik pasca timnas Indonesia dipermalukan Australia. Wajah lesu pemain timnas Indonesia saat tiba di Jakarta usai dibungkam Australia. Skuad Garuda tiba di Hotel Fairmont, Jakarta Jumat, 21 Maret 2025 pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Para pemain tiba Jakarta dengan memakai training baju dan training hitam. Dalam rombongan ini yang turun pertama kali dari bus yakni manajer timnas Indonesia Sumarjdi. Setelah itu, ia diikuti oleh para pemain timnas Indonesia. Ada Ole Romeni yang turun dan terlihat menunduk. Setelah pemain Oxford United tersebut diikuti oleh para pemain timnas Indonesia lainnya. Terlihat Tom Hay, Calvin Verdong, Jay Itzes, Nadeo Argawinata, Marcelino Ferdinand. Sandy Walsh yang sebelumnya cedera dalam laga melawan Australia juga terlihat lesu. Bahkan saat para pemain disapa awak media, mereka tetap menunjukkan wajah lesu. Para pemain tampak lesu dan kecewa dengan hasil yang didapatkan tim Merah Putih di laga sebelumnya. Skuad Garuda saat tiba di Jakarta ini tak terlihat disambut para pengurus PSSI. Untuk itu, para pemain langsung masuk hotel buat istirahat setelah menjalani latihan. Setelah ini, Jay Itzes dan kawan-kawan akan kembali berjuang di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekedar informasi, timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat Grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka dipastikan turun peringkat di Grup C setelah kalah dari Australia karena mereka digeser Arab Saudi. Tim Merah Putih digeser Arab Saudi karena mereka mengalahkan Cina 1-0. Untuk itu, laga melawan Bahrain akan menjadi pertandingan penting buat tim Merah Putih nantinya. Punya firasat baik, Eliano Reinders yakin timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Laga penentuan nasib timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tersaji pada 25 Maret nanti. Eliano Reinders yakin timnas Indonesia akan segera bangkit di laga selanjutnya. Menurutnya, waktu yang ada akan digunakan untuk persiapan melawan Bahrain. Dia menegaskan bahwa mereka akan berjuang keras demi bisa mendapatkan poin penuh. Semua pemain juga harus bangkit karena mereka masih memiliki kans ke Piala Dunia. Selain itu, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan untuk laga Selasa nanti. Ya, minggu depan adalah pertandingan penting. Saya punya firasat baik tentang laga ini, kata Eliano Reinders dilansir dari Instagram Sports.com. Pemain asal Pecis Zwolle ini melanjutkan, saat ini mereka membutuhkan penuh, termasuk saat berada di stadion. Fokus hadapi Bahrain, PSSI pastikan tak ada ruang buat influencer di timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru menuntaskan pertandingan ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia. Hadirnya banyak influencer yang datang langsung ke Sydney. Belakangan memang netizen menyoroti influencer yang membuat resah. Pasalnya, banyak influencer yang diketahui masuk ke hotel di mana timnas Indonesia menginap. Situasi ini membuat banyak netizen menyoroti karena dianggap takut mengganggu fokus skuad Garuda. Menanggapi situasi ini, Sumarji menegaskan bahwa tak akan ada ruang untuk influencer. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC tersebut menegaskan bahwa PSSI akan memperketat pengamanan. Menurutnya, keamanan akan diperketat karena timnas Indonesia harus fokus menghadapi Bahrain. Skuad Garuda akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia
2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia memastikan PSSI akan membuat keamanan diperketat agar mereka fokus menatap laga lawan Bahrain ini. Termasuk di lobi juga kita siapkan pengaman, kata Sumarji. Jadi, dengan safety-nya pemain ini, harapannya pemain bisa nyaman, tidak ada yang terganggu sama sekali. Ucapnya, kita pastikan keamanan pemain kita jaga dengan baik dan tidak akan terganggu. Lebih lanjut, Sumarji menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan standar keamanan yang diperlukan untuk menjaga privasi dan kenyamanan para pemain tim Garuda. Apalagi, Timnas Indonesia memang saat ini mengalami peningkatan prestasi. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, tak sabar bertemu Bahrain. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada duel tersebut, Hubner sudah bisa bermain setelah harus absen saat melawan Australia. Sang pemain mendapatkan hukuman karena mendapatkan kartu merah saat skuad Garuda bertemu dengan Arab Saudi. Justin Hubner menjelaskan bahwa dia tidak sabar untuk berhadapan dengan Bahrain. Tidak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulis Justin Hubner dilansir dari laman Instagram pribadinya. Menariknya, pemain Wolves U21 ini memiliki hubungan yang spesial dengan Bahrain. Dia jadi sosok pemain yang cukup bereaksi keras saat Timnas Indonesia bermain melawan Bahrain di laga sebelumnya. Pasalnya, saat itu laga dianggap kontroversial karena wasit yang bertugas yakni Ahmed Alkaf dianggap menguntungkan tim tuan rumah. Sudah unggul 1-2, Indonesia harus dihadapkan pada tambahan waktu yang tidak masuk akal. Akibatnya, skuad Garuda harus menerima hasil imbang karena The Reds sukses menyamakan kedudukan jelang akhir laga. Hadirnya Justin Hubner bisa jadi angin segar untuk Patrick Kluivert. Pasalnya, dua bek andalan timnas yakni Miss Hilgers dan Sandy Walsh cedera saat pertandingan melawan Socceroos. Selain itu, Hubner jadi sosok pemain yang sudah cukup berpengalaman bersama skuad Garuda. Dia sudah mencatatkan 12 caps bersama timnas sejak debut pada Januari tahun lalu. Sementara itu, posisi timnas Indonesia saat ini cukup terdesak di klasemen grup C. Kekalahan dari Australia membuat mereka turun ke posisi 4 klasemen. Perjuangan untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 akan lebih berat karena hanya 3 laga tersisa. Pertandingan melawan Bahrain, China, dan Jepang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, posisi Patrick Kluivert akan semakin tertekan jika mereka kembali kalah saat melawan Bahrain. Patrick Kluivert jujur Timnas Indonesia tak mudah kalahkan Bahrain. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 5-1 saat berhadapan dengan Australia. Hasil ini jauh dari ekspektasi karena Timnas datang dengan kepercayaan diri setelah tambahan amunisi baru. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa saat ini mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh. Persiapan melawan Bahrain harus dilakukan dengan maksimal agar bisa kembali bangkit ke jalur kemenangan. Selain itu, dia menyadari bahwa masih butuh adaptasi agar pemainnya bisa menjalankan instruksi dengan baik. Kami harus terus bekerja. Kami akan menghadapi Bahrain dan kami harus bekerja keras untuk meraih hasil yang baik. Meskipun masih ada penyesuaian yang diperlukan untuk membiasakan diri dengan gaya yang kami inginkan, kata Patrick Kluivert dilansir dari laman AFC. Mantan pelatih Curaçao ini melanjutkan bahwa secara tim mereka menunjukkan semangat bertarung yang tinggi. Namun kesalahan-kesalahan yang terjadi memang cukup merugikan dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh Socceroos. Ini yang harus segera diperbaiki karena dia membawa tugas untuk mengantar Indonesia menuju Piala Dunia. Secara keseluruhan, saya senang dengan mentalitas dan etos kerja para pemain. Kami kebobolan karena kesalahan individu dan itu adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki, ujarnya. Melawan Bahrain, Patrick tidak ingin memasang target tinggi. Dia menyadari bahwa pertandingan tersebut tidak akan mudah dan kondisi timnya saat ini kurang baik setelah mengalami kekalahan telak dari Australia.
Saat ini yang utama adalah memperbaiki mental skuad Garuda agar bisa memberikan hasil maksimal di laga selanjutnya. Tidak akan mudah melawan Bahrain. Yang terpenting sekarang adalah memperbaiki pola pikir para pemain dan menemukan kembali energi positif, ujarnya. Media Belanda, Piala Dunia semakin menjauh bagi Timnas Indonesia. Perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dipastikan akan semakin terjal. Sempat berada di posisi ketiga dan berjarak 1 poin dari Australia, skuad Garuda harus turun ke posisi 4 klasemen sementara. Tentunya, ini membuat langkah mereka untuk langsung menuju ke Piala Dunia tidak mudah. Media asal Belanda, ESPN-NL, ikut menyoroti kondisi Timnas Indonesia saat ini. Bahkan, mereka menilai bahwa jalur otomatis ke Piala Dunia akan sulit didapatkan oleh Timnas. Nantinya, 2 tim terbaik di setiap grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, ini berarti kualifikasi langsung ke Piala Dunia masih jauh. Jepang dapat lolos ke Piala Dunia paling cepat pada hari Kamis dengan kemenangan atas Bahrain, tulis ESPN-NL. Patrick Kluivert sebenarnya masih memiliki peluang tipis untuk bisa mengunci posisi kedua klasemen. Tentunya butuh keajaiban agar mereka bisa menyapu bersih 3 laga tersisa. Perebutan tempat kedua yang juga memberikan mereka hak untuk lolos langsung masih terbuka. Namun Indonesia akan membutuhkan keajaiban kecil untuk mencapai tempat tersebut. Tim ini masih bisa lolos ke Piala Dunia melalui babak play-off, namun Kluivert dan kawan-kawan harus finish di posisi ketiga atau keempat dalam grup. Lanjutnya, hasil pertandingan melawan Australia memang cukup mengecewakan. Namun, mereka harus melakukan perawatan serius kepada Miss Hilgers dan Sandy Walsh yang mengalami cedera. Satu hal yang positif adalah permainan solid oleh Romani yang sukses mencatatkan gol di laga debutnya. Kluivert melihat Miss Hilgers harus keluar karena cedera setelah turun minum, tidak diragukan lagi juga membuat pelatih FC Twente, Joseph Oosting merasa frustasi. Penggantinya, Sandy Walsh, mengalami nasib yang sama 5 menit setelah masuk. Masih ada momen positif bagi Indonesia, setidaknya bagi pemain debutan oleh Romani. Ia menyumbangkan gol bagi tuan rumah dan secara pribadi ia memiliki perasaan yang baik tentang pertandingan internasional pertamanya. Meskipun secara keseluruhan, suasana hati bukan yang terbaik, ujarnya. Ketum PSSI pamer, satu kabar baik pasca Timnas Indonesia dipermalukan Australia. Erik jadi sorotan karena keputusannya untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas. Patrick Kluivert yang datang dengan jajaran tim kepelatihan berkelas justru gagal mencapai ekspektasi. Pada laga debutnya, permainan Indonesia justru jauh dari harapan dan kondisi ini cukup berbeda jauh karena mereka sukses menahan imbang Socceroos di Jakarta. Selain itu, peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia semakin menipis karena berada di posisi 4 klasemen grup C. Meski dalam badai tekanan, Erick Thohir memberikan kabar baik dari Timnas U17 Indonesia. Tepatnya saat Garuda Asia sukses mengalahkan Cina pada laga uji coba jelang Piala Asia U17 2025. Pada laga tersebut, pasukan Nova Arianto ini sukses mengunci kemenangan dengan skor akhir 1-0. Ini jadi uji coba perdana bagi Indonesia selama pemusatan latihan di Dubai. Mereka nantinya dijadwalkan akan melawan UEA dan Australia di laga selanjutnya. Alhamdulillah, pada pertandingan uji coba melawan Cina U17, Timnas U17 berhasil meraih kemenangan 1-0. Semoga pada uji coba selanjutnya melawan UAE, Timnas U17 bisa kembali meraih hasil terbaik. Tulis Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya. Sebelumnya, Timnas U17 Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan panjang. Fisik pemain Garuda Asia ditempa keras saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Selanjutnya, aspek taktikal terus dimatangkan saat mereka menggelar TC di Bandung dan Bogor.
Saat ini persiapan terakhir sedang dilaksanakan di Dubai sebelum mereka merapat ke Arab Saudi untuk berlaga di Piala Asia. Erik berjanji akan mempersiapkan timnas U17 Indonesia dengan maksimal. Apalagi mereka ditargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Syaratnya, pasukan Nova Arianto harus lolos dari babak grup. Dia berharap semua persiapan ini membuat para pemain lebih percaya diri dan mencapai target utama tersebut. Dengan pemusatan latihan ini, kami ingin timnas U17 semakin siap untuk tampil di Piala Asia. Bisa membawa skuad Garuda tampil di panggung dunia, ujarnya. Semangat Ole Romeni belum padam, jamin timnas Indonesia bangkit kalahkan Bahrain di SUGBK. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, pastikan semangatnya belum padam dalam membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Dia yakin skuad Garuda bakal bangkit dan kalahkan timnas Bahrain di laga berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Romeni usai timnas Indonesia ditaklukkan Australia. Striker berusia 24 tahun itu meyakini timnas Indonesia segera bangkit. Timnas Indonesia dihajar Australia di laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut menjadi pertandingan debut bagi Ole Romeni. Striker Oxford United itu pun berhasil menyumbang 1 gol lewat tendangan jarak dekat ke gawang Australia. Namun sayang, gol itu tidak dapat mengubah keadaan. Untuk berikutnya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ke-8. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Ole meyakini timnas Indonesia mampu mengamankan kemenangan dalam pertandingan itu. Dia menegaskan, kekalahan melawan Australia tidak menjadi alasan bagi skuad Garuda untuk kehilangan semangat. Tentu saja, menang. Pertandingan berikutnya, pertandingan baru, peluang baru, kata Ole Romeni usai pertandingan melawan Australia. Kami tahu kualitas tim kami. Hari ini adalah hari yang buruk dan kami akan menunjukkan apa yang kami miliki di pertandingan berikutnya. Tambahnya menegaskan. Adapun kekalahan dari Australia menipiskan peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, hanya 2 tim teratas di akhir klasemen yang berhak untuk lolos langsung ke putaran final. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran 4 kualifikasi. Timnas Indonesia sendiri menyisakan 3 pertandingan lagi, yakni melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Saat ini di bawah timnas Indonesia, pelatih Bahrain ungkap ambisi, tak masuk akal jelang terbang ke Jakarta. Timnas Bahrain berada di posisi sulit setelah 7 pertandingan, grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara itu sempat 2 kali berada di babak paling dekat menuju Piala Dunia pada edisi 2006 dan 2010, yaitu playoff interkontinental. Pada edisi 2006, Bahrain dikalahkan Trinidad dan Tobago, dan pada edisi 2010 mereka ditumbangkan Selandia Baru. Kini menjelang edisi 2026, harapan menembus fase Piala Dunia tampak jauh panggang dari api. Mahdi Abdul Jabbar dan kawan-kawan saat ini duduk di peringkat 5 grup C, yang berarti di luar zona lolos otomatis atau fase berikutnya. Tim asuhan Dragan Talajic baru saja kalah dari Jepang dengan skor 2-0 pada Kamis, 20 Maret 2025. Jepang tak mendapatkan perlawanan, berarti untuk mencetak 2 gol yang dilesakan Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Laga selanjutnya adalah menghadapi Indonesia pada Selasa, 25 Maret 2025 di Jakarta. Indonesia merupakan lawan yang hampir memberi kekalahan pada Bahrain pada pertemuan pertama. Tim Garuda yang berlaga sebagai tamu bisa mencetak 2 gol melalui Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk untuk membuat skor 1-2. Namun tambahan waktu yang memanjang membuat Bahrain menyamakan kedudukan melalui Mohamed Marhun pada menit ke-99 dengan skor akhir 2-2.
Laga tersebut dianggap sebagai momen kunci dinamika hubungan Shin Tae-yong dengan pemain naturalisasi yang berujung pemecatannya. Kini Indonesia menduduki peringkat 4, slot terakhir ke kualifikasi putaran keempat. Melihat kondisi Indonesia yang semakin banyak diperkuat pemain naturalisasi grade A dari Eropa, Bahrain menatap laga berat di Jakarta. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia menemani Jepang, mereka harus melompati Indonesia, Arab Saudi peringkat 3, dan Australia peringkat 2. Pelatih Dragan Talajik tetap percaya diri timnya dapat menempuh misi tak masuk akal itu. Kami bermain sangat disiplin menghadapi tim kelas dunia, Jepang, ujar Talajic usai laga di Saitama. Kami akan bekerja keras di laga tersisa, termasuk versus Indonesia, untuk menemani Jepang ke Piala Dunia. Tegasnya di laman resmi AFC. Saya memberi selamat pada Jepang untuk kelolosannya, tetapi juga merasa bangga setelah apa yang pemain tunjukkan. Meski begitu, setelah melihat Indonesia di tangan Patrick Kluivert begitu mudah dilumat Australia, harapan Bahrain itu terdengar lebih masuk akal. Jackson Irvine sebut gelandang. Jadi sektor lemah timnas Indonesia. Gelandang Australia. Jackson Irvine menilai sektor lini tengah timnas Indonesia menjadi titik lemah dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Jackson Irvine menjelaskan bahwa awalnya timnas Indonesia memberikan tekanan untuk Australia. Bahkan mereka sempat kesulitan saat menguasai bola dan kondisi ini cukup menyulitkan. Namun, pemain Socceroos mampu menguasai keadaan dan akhirnya bisa mencetak gol di laga tersebut. Mereka benar-benar bermain dengan sangat baik, tidak ada waktu untuk menguasai bola di tengah lapangan. Kami harus mengontrol bola kedua dengan lebih baik, dan kami mulai menguasai hal tersebut seiring berjalannya pertandingan, kata Jackson Irvine dilansir dari laman The Roar. Pemain asal St. Pauli ini melanjutkan, salah satu instruksi terbaik di laga tersebut adalah untuk mematahkan gelandang bertahan Indonesia. Saat itu yang bertugas adalah Nathan Jo Aon dan Tom Hee. Setelah mereka bisa melewati dua pemain tersebut, yang terjadi adalah peluang besar untuk bisa mencetak gol ke gawang Indonesia. Kemudian, tentang mematahkan lini pertama. Segera setelah kami mulai kehilangan gelandang bertahan dan bermain di dalam kotak penalti. Begitu kami mematahkan tekanan itu, sepertinya kami akan mencetak gol, ujarnya. Irvine menegaskan bahwa Socceroos masih harus meningkat di laga selanjutnya. Dia menilai bahwa mereka harus melakukan evaluasi demi terus menjaga tren positif saat ini. Mereka selanjutnya akan melawan Cina pada 25 Maret mendatang. Ini adalah langkah ke arah yang benar, tetapi tentu saja masih banyak yang harus diperbaiki. Reaksi setelah awal yang buruk, sangat senang. Kami menunjukkan banyak elemen yang berbeda dalam permainan kami, ujarnya. Ujian kedua Kluivert hadapi Bahrain, tim yang bikin Shin Tae-yong alami panasnya ruang ganti hingga dipecat. Patrick Kluivert harus memberi perhatian ekstra pada Bahrain, calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 20 Maret 2025. Tim asuhan Dragan Talajich tersebut memang tergolong lemah, hanya 6 poin di peringkat 5, tetapi menyimpan potensi besar. Pada pertemuan pertama, tim Garuda gagal menang meski unggul hingga menit ke-99 di kandang Bahrain pada Oktober 2024 silam. Keunggulan 2-1 yang diciptakan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen digagalkan gol Mohamed Marhun menginjak menit 3 digit. Skor 2-2 berdampak lebih jauh daripada sekadar kehilangan poin penuh, tetapi juga kondisi ruang ganti yang memanas.
mengungkap sejumlah pemain mempertanyakan taktik Shin Tae-yong yang meminta timnya bertahan di paruh kedua melawan Bahrain. Laporan yang sama mengungkap para pemain yang memprotes keputusan taktik mendapat hukuman dengan dicadangkan melawan Cina 5 hari berselang. Mengingat bukan watak pemain lokal untuk mendebat pelatih, telunjuk diarahkan pada pemain naturalisasi. Kekalahan 1-2 dari Cina dengan skuad yang dirotasi semakin menunjukkan ada yang salah dengan ruang ganti tim. Shin Tae-yong bisa mengantarkan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi bulan berikutnya, tetapi PSSI masih belum move on dari insiden Bahrain. Pada Januari, Ketum PSSI Erick Thohir memutuskan mencopot Shin Tae-yong dengan menyebut alasan dinamika ruang ganti. Tapi tentu dinamika tim nasional ini perlu juga jadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi, ujar Erick. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Ketidakmampuan Shin berbahasa Inggris pun turut disebut sebagai salah satu faktor mengapa pelatih baru dibutuhkan. Tapi dinamika ini sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan mungkin sebelum Indonesia lawan Cina. Tetapi waktunya terlalu mepet, urai Erick. Bahrain berarti sudah menggugurkan satu pelatih Indonesia di babak kualifikasi ini. Akankah Bahrain membuat Kluivert kehilangan pekerjaannya juga? Dunia belum kiamat, supporter diminta jangan kendur dukung timnas Indonesia usai kalah dari Australia. Ini menjadi kekalahan debut perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Kekalahan dari Australia itu mengundang komentar dari pengamat sepak bola nasional, Kesit B. Handoyo. Kesit B. Handoyo meminta agar dukungan supporter kepada timnas Indonesia tidak kendur. Ia juga mengatakan Patrick Kluivert akan melakukan evaluasi usai pertandingan tersebut. Selain itu, kekalahan ini masih membuat timnas Indonesia tetap di hati para supporter. Dukungan supporter harus tetap diberikan. Kekalahan bukan berarti memupus harapan timnas Indonesia. Perjuangan memang lebih berat. Harus lebih keras ditunjukkan jika ingin lolos Piala Dunia 2026, kata Kesit B. Handoyo. Kesit B. Handoyo mengatakan Patrick Kluivert harus segera berbenah atas hasil melawan Australia. Skuad Garuda masih punya 3 laga sisa melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Sekarang saatnya menatap laga berikutnya. Setelah kekalahan ini, Patrick Kluivert segera berbenah. Dia sudah tahu kelemahan yang ada. Jelasnya, peluang masih terbuka, dunia belum kiamat. Masih ada 3 pertandingan lagi. Lawan Bahrain harus menang di kandang sendiri. Begitu juga lawan Cina dan lawan Jepang, setidaknya seri meskipun berat, lanjut dia. Dia menyoroti soal persiapan mepet yang dimiliki Patrick Kluivert mengarsiteki timnas Indonesia. Perlu diketahui, timnas Indonesia baru menjalani latihan perdana secara lengkap pada 18 Maret 2025. Saya kira ini sebuah hasil yang bisa dijadikan evaluasi bagi Patrick Kluivert. Karena memang ya tim ini kan selama ditangani dia kan belum teruji. Dia baru melakukan persiapan yang singkat, ujarnya. Media Ekuador tuding Jordi Cruyff pemalas saat tangani timnas tapi digaji besar. Jordi Cruyff pernah direkrut sebagai pelatih timnas Ekuador. Namun, pengalamannya berada di sana tidak berjalan dengan bagus. Jordi ditunjuk melatih timnas Ekuador selama Januari-Juli 2020. Ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah beberapa kali terjadi perubahan kepemimpinan di Federasi Sepak Bola Ekuador, FEF. Ia tidak sempat memimpin satu laga pun imbas pandemi COVID-19. Kini, Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasihat teknik PSSI. Kabar ini sampai juga ke Ekuador. Salah satu media di sana, El Futbolero, menuding bahwa pria Belanda tersebut dulu malas saat menjadi pelatih timnas Ekuador. El Futbolero menerangkan, Jordi tidak pernah mengikuti satu sesi latihan pun bersama timnas Ekuador. Masa tinggalnya di negara itu hanya terbatas selama 2 bulan.
Ketika diminta untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Ekuador, ia membuat alasan dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Eropa. Jaime Estrada yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden FF mengungkapkan bahwa Jordi dibayar dengan jumlah yang sangat besar, yakni sekitar 19,2 miliar untuk masa singkatnya bersama timnas Ekuador. Angka ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan penggemar dan media karena dianggap pemborosan. Ketum PSSI, Erick Thohir, tampaknya cukup pede bahwa Jordi Cruyff akan memberi dampak positif di sepak bola Indonesia. Erick mengaku telah mewawancarainya dan melihat bahwa putra Johan Cruyff itu bisa bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Jordi akan lebih banyak bekerja di belakang layar nantinya. Jordi, setelah saya wawancara, dia Jordi Cruyff sangat detail dan saat ini kita perlu wingman yang memang tak terjebak di day-to-day persiapan masing-masing tim. Kita perlu seseorang independen yang memastikan program-program ini berjalan, kata Erick.